Pengertian one-way ANOVA (Analysis of Variance) adalah uji statistik parametris yang digunakan untuk menganalisis perbandingan rata-rata di antara dua atau lebih kelompok dengan mempertimbangkan satu variabel bebas melalui ukuran-ukuran penyebaran dari masing-masing kelompok populasi. Jadi maksudnya adalah uji ini tuh untuk membandingkan rata-rata dari beberapa kelompok dengan melihat satu faktor yang mempengaruhi data tersebut. Jadi kita bisa memakainya jika ingin tahu apakah ada perbedaan rata-rata antara kelompok yang memang muncul karena faktor tersebut atau hanya kebetulan. Nah, metodenya itu dengan melihat seberapa besar variasi di dalam tiap kelompok dan membandingkannya dengan variasi antar kelompok. Jika variasi antar kelompoknya jauh lebih besar, dari situ bisa disimpulkan bahwa kelompok tersebut memang memiliki perbedaan. Menurut Dewi et al. Tahun 2023, dalam analisis varian, asumsi dasar berikut harus dipenuhi. Yang pertama, independensi observasi untuk menjamin data observasi dan populasi independen. Maka setiap observasi di ANOVA harus independen. Yang kedua, kenormalan sebelum ujian ANOVA dilakukan, data harus normal. Yang ketiga, kesamaan variasi populasinya harus homogen atau mempunyai standar deviasi atau varians yang sama. Yang keempat, pengamatan bebas. Pengamatan bebas berarti pengamatan informasi yang bebas atau bebas dengan sampel yang dipilih secara acak. Nah, yang selanjutnya itu rumus dasar one-way ANOVA. Rumus yang pertama yaitu perhitungan derajat kebebasan. Yang pertama yang harus kita cari tahu yaitu DKT. DKT itu derajat kebebasan total dengan rumus NT dikurang 1. NT itu adalah frekuensi, jadi frekuensi dikurang 1. Selanjutnya yaitu mencari DKA. DKA dengan rumus kelompok dikurang 1. Terus selanjutnya yaitu mencari DKD. DKD itu hasil selisih dari DKT dan DKA. Selanjutnya rumus yang kedua yaitu perhitungan jumlah kuadrat dengan rumus yang pertama yaitu JKT. JKT dengan rumus sigma xt kuadrat dikurang buka kurung sigma xt tutup kurung kuadrat dibagi nt atau frekuensi. Selanjutnya mencari JKA yaitu sigma x1 pangkat 2 dibagi n1 ditambah sigma x2 pangkat 2 dibagi n2 ditambah sigma x3 pangkat 2 dibagi N3 dikurang sigma XT pangkat 2 dibagi NT atau frekuensi. Selanjutnya yaitu mencari JKD yaitu hasil selisih dari JKT dan JKA. Nah, rumus yang terakhir yaitu rumus uji nilai F yaitu mencari F hitung dan F tabel. Rumus mencari F hitung yaitu vara dibagi varat. Vara itu variansi antara dan varat itu variansi dalam. Rumus dari mencari varat yaitu JKD dibagi DKD. Sedangkan rumus mencari vara yaitu JKA dibagi DKA. Pokoknya yang ada huruf D dan A-nya itu dibagi. Selanjutnya mencari F tabel yaitu F dikali alfa dikali DKA dan DKD. Instrumen yang kita gunakan dalam penelitian kali ini yaitu berbasis Google Form yang berupa beberapa pertanyaan dan pernyataan, efektivitas modul digital yang dinilai menggunakan skala rasio, meliputi beberapa pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, berapa kali Anda mengakses LMS UNJ dalam satu semester? Pertanyaan kedua, berapa kali Anda mendapatkan nilai lebih dari 75 yang diperoleh dari kuis LMS? Pertanyaan ketiga, berapa kali aktivitas berbasis modul yaitu kuis, forum, assignment yang Anda ikuti selama satu semester? Pertanyaan keempat, berapa kali mahasiswa lebih aktif berpartisipasi ketika menggunakan modul LMS? Dan yang terakhir, pertanyaan kelima, berapa materi yang Anda dapat kuasai dalam 1 minggu menggunakan modul digital? Nah, selanjutnya itu ada langkah-langkah pengerjaan one-way ANOVA. Yang pertama yaitu membuat hipotesis dalam uraian kalimat.
Kedua, menentukan taraf signifikan. Yang ketiga, menentukan kaidah pengujian. Yang keempat, menghitung F hitung dan F tabel, yaitu membuat tabel penolong, menentukan jumlah kuadrat untuk beberapa sumber variansi, yaitu total, antar, dan dalam, mencari derajat kebebasan, menentukan nilai variansi, menghitung nilai F hitung, membandingkan dengan F tabel, dan menarik kesimpulan. Hipotesis keseluruhannya yaitu H0 berarti tidak terdapat perbedaan efektivitas penggunaan LMS UNJ terhadap nilai mahasiswa program studi pendidikan khusus, bimbingan konseling, dan perpustakaan dan sains informasi. H1-nya terdapat perbedaan efektivitas penggunaan LMS UNJ terhadap nilai mahasiswa program studi pendidikan khusus, bimbingan konseling, dan perpustakaan dan sains informasi. Taraf signifikasi yang digunakan yaitu 5% atau 0,05 dengan kaidah pengujiannya jika F hitung lebih besar dari F tabel maka H0 ditolak. Tandanya berarti menunjukkan adanya perbedaan nilai antar program studi karena H0-nya ditolak dan menerima H1. Sedangkan jika F hitungnya kurang dari F tabel, maka H0 diterima. Tandanya adalah tidak menunjukkan perbedaan nilai karena H0-nya diterima dan menolak H1. Selanjutnya pengerjaan F hitung. Yang pertama ada soal nomor 2, yaitu berapa kali Anda mendapatkan nilai lebih dari 75 yang diperoleh dari kuis LMS. Hal pertama yang kita lakukan adalah melakukan dan membuat sebaran data. Tabel sebaran data ini disesuaikan oleh rentang yang kita dapat. Seperti dalam pertanyaan kali ini, kita memiliki rentang 0, 1 sampai 3, 3 sampai 5, 6 sampai 8. Dalam setiap rentang ini kita cari angka tengahnya, yaitu yang saya pakai X itu ada 1 sampai 3 itu 2, 3 sampai 5 itu 4, 6 sampai 8 itu 7. Nah, setiap ini juga kita akan mendapatkan PKH, BK, dan versi itu sebagai perbandingannya yang akan mewakili PKH adalah X1, BK adalah X2, versi adalah X3. Lalu setelah membuat tabel sebaran data, kita akan membuat tabel bantu. Tabel bantu ini kita akan lebih menjabarkan seluruh dari 10 responden yang kita pilih sesuai dengan titik tengah yang kita ambil, yang kita peroleh. Lalu sesuai itu juga PKH sebagai X1, BK sebagai X2, dan versi sebagai X3. Lalu setelah itu kita cari dari setiap X-nya itu akar kuadratnya. Lalu setelah itu kita setiap frekuensinya kita jumlahkan. Untuk pengerjaan berikutnya, kita mencari dan menentukan jumlah kuadrat untuk. Selanjutnya ada pengerjaan F hitung dan nomor 3 dan pertanyaan berapa kali aktivitas berbasis modul, yaitu kuis, forum, assignment yang Anda ikuti selama 1 semester. Yang pertama kita lakukan adalah membuat sebaran datanya dari jawaban yang telah ditentukan, yaitu rentang 0 sampai 5 kali, 6 sampai 10 kali, 11 sampai 20 kali, lalu 21 sampai 25 kali. Dari rentang tersebut kita membuat kolom kedua dengan nilai X dari rentang tersebut, di mana 0,0 sampai 5 kali itu memiliki nilai tengah 2,5. 6 sampai 10 memiliki nilai tengah 8, 11 sampai 20 memiliki nilai tengah 15,5, dan 21 sampai 25 memiliki nilai tengah 23. Dan di sini terdapat satu kesalahan, di mana 21 sampai 25 di sini tertulis 26, kenyataannya 23. Selanjutnya di kolom selanjutnya itu ada kolom-kolom kelompok
di mana pendidikan khusus selanjutnya akan disebut X1. Terdapat 2 jawaban untuk rentang pertama, 3 jawaban untuk rentang kedua, 2 jawaban untuk rentang ketiga, dan 3 jawaban untuk rentang keempat. Lalu ada bimbingan konseling yang selanjutnya akan disebut X2 dengan 3 jawaban dari rentang pertama, 2 jawaban dari rentang kedua, 2 jawaban dari rentang ketiga, dan 3 jawaban dari rentang keempat. Dan yang terakhir dari perpustakaan dan sains informasi yang selanjutnya akan disebut X3, 3 jawaban untuk rentang pertama, 2 jawaban untuk rentang kedua, 4 jawaban untuk rentang ketiga, dan 1 jawaban untuk rentang keempat. Setelah membuat sebaran data, selanjutnya membuat tabel bantu. Tabel bantu akan berkaitan dengan nilai tengah dan frekuensi dari masing-masing kelompok, di mana nilai tengah tersebut akan ditulis sesuai dengan jumlah frekuensi dari kelompok tersebut. Misal X1 yang merupakan pendidikan khusus itu memiliki 2 jawaban untuk 2,5. Berarti setiap kolom akan diisi dengan 2,5 sebanyak 2 kali. Begitupun untuk rentang-rentang selanjutnya dan kelompok-kelompok selanjutnya. Di dalam X tabel itu juga akan dihitung kuadrat dari nilai tengah kelompok tersebut. Di sini dapat dilihat jika 2,5 semisal nilai tengah rentang pertama di X1 itu 2,5, lalu dikuadratkan menjadi X1 kuadrat dengan hasil 6,25. Begitu pula dengan rentang-rentang selanjutnya, seperti nilai tengah 8, itu menjadi 64. Setelah semua kolom terisi, seperti kuadrat kelompok terisi, masing-masing kelompok datanya akan dijumlahkan. Seperti di kolom X1 itu memiliki jumlah 129, X2 memiliki jumlah 123,5, dan X3 108,5. Lalu yang kolom kuadrat juga dijumlahkan, yaitu X1 kuadrat mendapatkan hasil 2272, X2 kuadrat mendapatkan hasil 2214,25, dan X3 kuadrat mendapatkan hasil 1636,75. Dari jumlah-jumlah tersebut juga akan diakumulasi lagi menjadi yang tidak dikuadratkan dan yang dikuadratkan. Kolom X1, X2, dan X3 yang dikuadratkan akan dijumlahkan dengan rumus sigma X total, dan jumlahnya 361. Sedangkan yang dikuadratkan jadi sigma X total kuadrat dengan jumlah 1123. Selanjutnya adalah menentukan jumlah kuadrat untuk beberapa sumber variansi, yaitu jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat antara, dan jumlah kuadrat dalam. Perhitungan jumlah kuadrat ini nantinya akan dipakai di perhitungan variansi. Dan jumlah kuadrat total sendiri yaitu sigma X total kuadrat dikurangi sigma X total yang dikuadratkan dibagi N total. Sigma X total kuadrat itu berasal dari tabel bantu tadi yang berasal dari X yang dikuadratkan, jumlah X yang dikuadratkan, lalu dikurangi dengan jumlah X yang tidak dikuadratkan, lalu dikuadratkan, lalu dibagi dengan jumlah data. Di sini terdapat 6123 dikurangi 631 kuadrat dibagi 30, yang hasilnya menjadi 1778,97. Lalu selanjutnya menghitung jumlah kuadrat antara, di mana setiap jumlah
jumlah kelompok di dalam tabel dibagi dengan jumlah data dari tabel tersebut. Misal, sigma X1 itu merupakan jumlah dari nilai tengah X1, kolom X1 dikuadratkan dibagi dengan jumlah responden atau data. Begitu pula dengan rumus-rumus lainnya, lalu dikurangi dengan sigma X total yang 361 dibagi dengan keseluruhan data. Jadi jumlah kuadrat antara itu berjumlah 22,52. Dan jumlah kuadrat dalam itu merupakan selisih dari jumlah kuadrat total dikurangi dengan jumlah kuadrat antara sama dengan 1756,45. Selanjutnya adalah mencari derajat kebebasan dan menentukan nilai variansi. Derajat kebebasan akan digunakan untuk melihat F-tabel, dan menentukan nilai variansi sendiri akan digunakan untuk menentukan F-hitung. Mencari derajat kebebasan itu ada tiga langkah. Yang pertama, derajat kebebasan total, derajat kebebasan antara, dan derajat kebebasan dalam. Derajat kebebasan total itu dari jumlah data, yaitu 30 dikurangi 1. 1 itu mutlak ya teman-teman. Jadi 30 dikurangi 1 sama dengan 29. Lalu kita akan menghitung derajat kebebasan antara dari kelompok yang kita punya. Tadi kan terdapat 3 kelompok, yaitu pendidikan khusus, bimbingan konseling, dan versi atau perpustakaan dan sains informasi. Dari 3 kelompok tersebut dikurangi 1 merupakan nilai mutlak sama dengan 2. Lalu kita akan menghitung derajat kebebasan dalam merupakan selisih dari derajat kebebasan tunggal total dikurangi derajat kebebasan antara, yaitu 29 dikurangi 2 sama dengan 27. Selanjutnya, menentukan nilai variansi, di mana terdapat 2 langkah, yaitu variansi dalam dan variansi antara. Variansi dalam merupakan hasil bagi dari jumlah kuadrat dalam dibagi dengan derajat kebebasan dalam. Tadi jumlah kuadrat dalam itu berjumlah 1756,45 dibagi dengan derajat kebebasan dalam sama dengan 27, yang di sini memiliki hasil 65,05. Dan selanjutnya menentukan variansi antara itu merupakan hasil bagi dari jumlah kuadrat antara dan derajat kebebasan antara yang tadi merupakan berjumlah 22,52 dibagi dengan derajat kebebasan antara yaitu 2 dan memiliki hasil 11,125. Dan selanjutnya kita akan menentukan F-hitung. Ini merupakan titik inti dari perhitungan one way ANOVA, di mana rumus F-hitung sendiri itu variansi antara dibagi dengan variansi dalam. Tadi variansi antara didapat jumlah 65,05 dibagi dengan variansi dalam yaitu 11,125 dengan jumlah 5,847. Lalu dari F-hitung tersebut dibandingkan dengan F-tabel, yang teman-teman bisa cari sendiri F-tabelnya tersebut di internet, bisa dengan searching F-tabel atau tabel ANOVA. Cara menentukan nilai F-tabelnya tersebut, kita menentukan signifikasi dulu. Signifikasi yang telah disebutkan tadi 0,05 atau 5%. Dan cara menentukan F-tabelnya itu di mana F dalam kurung alpha
dalam kurung derajat kebebasan antara, derajat kebebasan dalam, di mana alfa sendiri merupakan derajat signifikasi. Derajat kebebasan antara disebut pembilang, derajat kebebasan dalam disebut penyebut. Nanti dapat dilihat jika pembilang 2 dan penyebut 7 didapat nilai 3,35. Dan dalam kaidah uji one way ANOVA, jika F hitung lebih dari F tabel, maka H0 ditolak, yang berarti ada perbedaan frekuensi. Selanjutnya adalah pengerjaan F hitung dari instrumen berapa materi dalam 1 minggu yang dapat dikuasai oleh mahasiswa menggunakan modul digital. Di tabel pertama, kolom pertama ini adalah kategori jumlah materi yang dapat dikuasai mahasiswa dalam 1 minggu. Untuk tabel X-nya ini adalah hasil dari bagian bawah kolom yang pertama ditambah dengan bagian atas kolom pertama, lalu hasilnya dibagi dengan 2. Seperti misalnya 1 ditambah 3 hasilnya adalah 4, lalu dibagi dengan 2 hasilnya adalah 2. 3 ditambah 5 hasilnya adalah 8, lalu dibagi 2, 4. Lalu 6 ditambah 8 hasilnya adalah 14, dibagi 2 menjadi 7. Untuk kolom 1, 2, dan 3 ini, untuk kolom X1, X2, dan X3-nya ini adalah berapa banyak mahasiswa dalam masing-masing program studi yang berada di kategori tersebut. Misalnya di sini ada 5 mahasiswa pendidikan khusus yang berada di kategori 1-3 kali. Lalu ada 1 bimbingan konseling yang berada di 0 kali. Lalu selanjutnya ada 6 mahasiswa bimbingan konseling yang berada di 1-3 kali, dan seterusnya. Lalu dari jumlah responden tadi dijumlahkan, yang dimana hasil dari masing-masing responden adalah 10. Nah, untuk tabel kedua di bagian X1 dan X2, X3 ini adalah data per mahasiswa yang kategorinya diubah menjadi angka X ini, yang 2,47 ini. Selanjutnya data-data ini dijumlahkan, yang dimana X1 ini mendapatkan jumlah 33, X2 mendapatkan jumlah 27, X3 mendapatkan jumlah 47. Lalu yang X1, X2, X3 ini masing-masing angkanya dikuadratkan dengan pangkat 2. Lalu setelah dikuadratkan, seluruh angka dari dari kolom X1 pangkat 2 X ini dijumlahkan kembali, yang dimana hasilnya 133. X2 pangkat 2 dijumlahkan kembali, yang hasilnya adalah 105. X3 pangkat 2 dijumlahkan kembali, yang hasilnya adalah 277. Lalu yang XT tadi, kan XT yang X1, X2, X3 ini dijumlahkan kembali seperti 33 ditambah 27 ditambah 47, yang hasilnya adalah 107. Yang sigma XT pangkat 2 juga ikut dijumlahkan kembali, yang dimana 133 ditambah 105 ditambah 133 ditambah 105 ditambah 277, hasilnya adalah 515. Selanjutnya adalah kita menghitung jumlah kuadrat total, yang di sini sudah ada rumusnya, dan 515 ini kita dapatkan dari tabel yang kedua tadi, yaitu yang sigma XT pangkat 2. Lalu yang di 107 ini adalah angka yang kita dapatkan tadi di XT, yang di sigma XT. Lalu angka 30 ini adalah jumlah responden, dan 107 jika dipangkatkan 2 dengan 2, maka hasilnya adalah 11.449, dan dibagi menjadi 30, hasilnya adalah 381,63. 515 dikurang 381,63, hasilnya adalah 133,37. Selanjutnya kita mencari jumlah kuadrat antar kelompok, yang dimana 33 ini didapatkan dari pendidikan khusus, dari jumlah total pendidikan khusus tadi. 27 ini jumlah total kategori yang ada di bimbingan konseling.
47 ini dari perpustakaan sains dan informasi, dan 107 ini adalah hasil penjumlahan dari 33 ditambah 27 ditambah 47 yang sudah kita hitung tadi. Lalu nomor 10 dari masing-masing 3 ini adalah jumlah responden dari masing-masing prodi, yang dimana tadi adalah 10, dari dari pendidikan khusus ada 10, bimbingan konseling adalah 10, pendidikan perpustakaan sains dan informasi adalah 10, dan 30 ini adalah responden dari masing-masing program studi. Lalu 33 ini kita kuadratkan dengan pangkat 2, yaitu hasilnya 1089, 27 pangkat 2 hasilnya 729, 47 pangkat 2 hasilnya adalah 2209, 107 pangkat 2 hasilnya adalah 11.449. Lalu dibagi dengan 10, lalu 1089 dibagi dengan 10 hasilnya adalah 108,9, 729 dibagi 10 hasilnya adalah 72,9, 2209 dibagi 10 hasilnya adalah 220,9, 11.449 dibagi 30 hasilnya adalah 381,63. Lalu 108,9 ditambah 72,9 ditambah 220,9 dikurang dengan 381,63 hasilnya adalah 61,07. Untuk menghitung jumlah kuadrat dalam kelompok ini, kuadrat yang sudah kita hitung tadi atau JKT dikurang dengan JKA, yang dimana 133,37 dikurang 21,7 dan hasilnya adalah 106,3. Untuk mencari derajat kebebasannya ini ada DKT. Derajat kebebasan ini adalah 30 dikurang 1. 30-nya ini adalah responden dikurang 1. Lalu hasilnya adalah 29. Untuk DKA-nya, kelompoknya tadi ada 3, yaitu pendidikan khusus, bimbingan konseling, dan perpustakaan sains informasi, yang berarti ada 3, lalu dikurang dengan 1 hasilnya adalah 2. Untuk DKD-nya, DKT dikurang dengan DKA, yang dimana 29 kurang 2 hasilnya adalah 23. Lalu untuk menghitung nilai varians, kita cari dulu variasi dalam kelompoknya, yang dimana JKD dibagi dengan DKD, yang berarti 106,3 dibagi 27 hasilnya adalah 3,937. Selanjutnya kita mencari varians antar kelompok, yang dimana JKA dibagi DKA 21,07 dibagi 2 sama dengan 10,535. Menghitung nilai F hitungnya, kita menggunakan variasi antar kelompok dibagi dengan variasi dalam kelompok, yang berarti 10,535 dibagi 3,937 sama dengan 2,675. Untuk mencari F tabelnya, menggunakan taraf signifikasi 5%, yang dimana DKA-nya adalah 2, DKD-nya adalah 27, berarti 2 ditambah 27 dikali 0,5 yang hasilnya adalah 3,35. Selanjutnya kesimpulan, berdasarkan hasil analisis statistik yang digunakan menggunakan uji parametris one-way ANOVA, diperoleh beberapa temuan penting terkait efektivitas penggunaan LMS UNJ melalui serangkaian uji tersebut terhadap 3 program studi, yaitu pendidikan khusus, bimbingan konseling, dan perpustakaan dan sains informasi. Ditemukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam beberapa aspek penggunaan LMS. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa frekuensi mengakses LMS dalam satu semester, jumlah nilai kuis LMS yang mencapai di atas 75, serta frekuensi aktivitas berbasis modul seperti kuis, forum, dan assignment berbeda secara signifikan antar ketiga program studi. Selain itu, tingkat partisipasi aktif mahasiswa saat menggunakan modul LMS juga menunjukkan perbedaan yang signifikan. Namun, pada variabel jumlah materi yang dapat dikuasai dalam 1 minggu, nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel, sehingga tidak terdapat perbedaan signifikan antar ketiga program studi.